biasa akhirnya kita beribadah lagi. Setelah Iya. 1 minggu kita tidak bertemu. Iya, tapi aku mau request nih. Apa tuh, teman-teman yang di sini pasti udah sangat-sangat antusias ya datang dari rumah. Ya dong, Sini, pasti. Tek-tek naik apa gitu. Sini. Iya, bersih-bersih, wangi ya kan Kak? Bersih apa? Bersihkan diri. Oke. Oke. Gimana hari ini apa kabarnya Cindy? Oh, aku luar biasa baik, puji Tuhan, baru sehat. Dari mana? Sakit, Sakit apa? naik asam lambung Kak. Oh, dari asam lambung. Ya jangan telat makan lah. Apa perlu kita carikan yang bisa nanya kamu apakah udah makan atau belum? Ada sih Apa? Siapa? orang. Oh iya, berarti oke ya, ngerti ya? Ngerti ya? Jangan diganggu-gugat Oke. lagi. Kakak sendiri gimana kabarnya? Luar biasa, Oh, walaupun puji Tuhan. suara hamba masih kayak om-om. Agak serak-serak baksa, Iya. seger ya. Iya. Tapi nggak terganggu kan? Puji Tuhan Iya. masih jelas sih suaranya Kak. Oke. Masih jelas. Jadi hari ini kita mau ngapain di sini, Sin? Hari ini tuh kita temanya Kakak tahu? Pasti tahu dong. Nggak tahu. Harus tahu. Aku tahu. Ya udah, kita tanya teman-teman di sini ya. Iya. Teman-teman di sini ada yang tahu tema hari ini? Ayo. Tahu mereka semuanya Kak dalam hati. Luar biasa. Luar biasa. Semua menjawab, tapi dalam hati. Iya, Yes. benar. Kita kan bisa telepati. Iya. kan? Enggak. Jangan teman-teman. Oke. Oke, tema hari ini bertemakan apa sih? Aku- 1, 2, 3. Aku murid Kristus. Bisa diulangi? 1, 2, 3. Aku murid Kristus. Enggak semua. Ya, Dan ayo teman-teman kita nanti sama-sama. kita datangi, baru takut ya? Enggak, mereka enggak mungkin takut. Ya udah, sih. sekali lagi nih. Apa judulnya teman-teman temanya? Aku Wow, semua tepuk luar tangan biasa. dulu buat kita semua. Berarti semua saling nyimak ya. Iya, Kak, Oke. menurut Kakak apa tuh? Aku murid Kristus tuh gimana? Ya nggak perlu lagi ya kayaknya dijelaskan, itu cukup Oh. jelas banget ya. Ya, Gimana? aku murid Kristus itu berarti sesuatu ya yang harus kita lakukan memang. Memang kan kita di dunia ini harus jadi muridnya Kristus. Yes, Yang amen. pertama, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana menjadi murid-murid Kristus itu ya. Iya, benar sekali. Ya, semua kalau ngomong tuh gampang kan mungkin ya. Ngomong tuh memang gampang Iya banget. betul, melakukannya sulit. Itu Sulit. memang. Oke. Selanjutnya Bu. Oke, Aku aja memang yang tadi ngomong aku sulit. memang menjadi murid itu kalau ngomong gampang, tapi Uh-uh. kita percaya kalau ada Roh Kudus tinggal dalam kita, pasti kita bisa melakukannya bersama dengan Pasti Kristus. bisa, betul. Oke. Betul yang dibilang Cindy. Yes, Tapi kalau makin kemana-mana nanti kita dikupas sama pembicara kita yang luar biasa Itu pada malam hari ini. pastinya. Nungguin ya. Ya, Kok jadi kayak laki-laki suaranya? Nungguin ya. tungguin. Teman-teman yang ada di sini, kami mau mengajak teman-teman, mungkin kita mau peregangan kali ya. Aduh. Ya, kita mau peregangan. Jadi ayo dong teman-teman di sini kita bangkit berdiri tanpa terkecuali, asar semuanya pun boleh Boleh ikutan. yang di luar, yang di jalan sana juga boleh di Iya. sini. Tukang-tukang yang di luar, oke, ayo. Ayo, oke. Siapapun yang mendengar suara ini, teman-teman yang mungkin ada di live juga boleh. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman kita tuh mau game seru-seruan aja. Karena murid itu identik dengan kata mengikuti. Jadi teman-teman harus Benar. mengikuti apa yang kami katakan. Iya. Nah, kalau yang kami katakan berbentuk larangan berarti jangan dilakukan. Kalau larangan dilakukan berarti apa tuh Kak? Patah, nggak boleh lah. Itu kena tilang ya. Iya, tapi katanya larangan dibuat untuk aturan dibuat untuk dilanggar katanya. Iya ya, tapi itu mungkin bukan aturan Kristus. Iya betul, itu betul. Ya udah oke, teman-teman, ini kita contohin ya. Contoh kalau saya bilang salam teman sebelah kananmu. Kanan Kak, kanan. Oh iya kanan. Oke, gitu ya teman-teman. Rupanya Iya. nggak ada kawannya. Harus ada. Semua sebelah kanan. Oh iya Kanan, juga. Kanan. Oh, nggak ada Berarti yang sebelah jawab. kanannya nggak ada, sebelah kirinya salah Iya, gitu. Oke. Satu lagi contoh. Contohnya jangan pukul temanmu. Jangan beneran dipukul ya kan. Berarti nggak boleh. Gitu ya, cluenya gitu Kayak aja ada teman-teman. dendamnya barusan. Oh enggak. Udah teman-teman, cluenya itu aja ya. Ngerti Oke, ya, teman-teman? mulai. Oh, yang ngerti bilang lu. Oke. Oke, silakan. Bolehlah kakak duluan ya. Apa nih kira-kira yang mau kita ajak teman-teman untuk mengikuti Oke. kita? Yang pertama adalah tos orang yang di sebelah kirimu.
tas orang sebelah kirimu. Oh, keren kakak itu, gini dia. Gini dia, keren. Ya, oke. Oh, bijak. Oke, rupanya tas pakai kaki. Ya, bijak. Oke, lanjut. Oke, kamu dong. Ya, aku. Jangan tutup mata. Tutup mata Kak Eltania. Jangan tutup mata. Oke, kurang fokus ya, kurang fokus. Lagi. Senyum 3 jam. Kak, kelamaan Kak senyum 3 jam. Senyum itu ibadah loh. Iya, ibadahnya, tapi kita Ibadah loh. aja di sini. Karena Pak Jokowi ibadah loh kalau senyum. Ya udah, senyum. Oh, senyum, udah senyum iya. semuanya. Belum, Masih- ada yang belum. Oh, ada yang belum Som. Yang pakai masker gak yang nampak pakai masker senyumnya. jangan sempat aku melang. Ya, oh. Keren. Oke. Tepuk tangan 1 kali. Wow, keren. Lagi, Tepuk Kak. tangan yang rame. Oke. Oke. Lah, sepertinya mereka sudah sangat mengikuti ya. Sekali lagi ya, udah kakak keseruan Ini. nih. Ya udah yang mana? Sini yang bilang. Oh iya. Oke. Teman-teman. Jangan tampar temannya. Nggak Mungkin lah mungkin ya. mau. Berarti mereka sudah tahu, kok ditampar Kak, betulin ditampar. Jangan coba. dong. Sini aku lagi. Ya udah deh, yang terakhir ya. Teman-teman yang mau menjadi murid Kristus, katakan yes. Yes. Beri tepuk tangan untuk kita. Kuat. Oke, boleh. Lebih dibakar lagi ya, Kak. Sepertinya Kakak terlalu bersemangat. Oke, ulang. Yaudah, oke, boleh. Oke. Dari sini. Iya. Aku Karena aja. suaranya itu gitu seperti Anda ngeprank saya. Oke. Teman-teman yang siap menjadi murid Kristus, yang siap beribadah, yang siap puji dan sembah Tuhan, katakan yes. Yes, lagi. Oh, haleluya. Terima kasih teman-teman, silakan Tepuk duduk. tangan dulu dong buat kita semua. Silakan duduk teman-teman. Ya oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ibadah nih Ya. teman-teman, ada pengumuman dari si Cindy. Apa itu yang pertama? Pengumuman yang pertama, teman-teman kami menghimbau untuk men-silence segala jenis alat komunikasinya Ya, supaya kita betul. bisa beribadah dengan tenang dan menikmati hadirat Tuhan. Betul tentunya. sekali. Selanjutnya pengumumannya, Oke, yang kedua adalah teman-teman di sini yang sudah mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan dari rumah, yaitu persembahan. Tadi kan sudah diberikan amplop oleh teman asyar kita yang ada di depan. Boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop tersebut. Kemudian nanti ketika kita pulang atau selesai ibadah, kita akan meletakkan di kotak persembahan yang ada di pintu keluar dari gereja ini. yes, Jadi benar teman-teman untuk sementara waktu kita tidak punya QR. QR code, jadi teman-teman boleh memberikannya secara cash gitu. Ya buat teman-teman yang di rumah juga kami mengharapkan teman-teman menonton live streaming ini berada di tempat yang terbaik, tempat yang ternyaman agar kita sama-sama dapat beribadah dan sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Yes. Oke, ada Oke. lagi sini. Sepertinya sudah tidak ada. Katanya Baiklah. sini mau sirkus dulu. Enggak ada. Oke. Oke. Yaudah teman-teman. Oke, itu aja saya teman-teman. Selamat beribadah, Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, shalom. Kita akan memulai ibadah. Saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat panjang sabar Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami banyak melakukan kesalahan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang panggil kami ke tempat ini Tuhan. Tuhan yang tarik kami ke tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami masih boleh kuat. Saat ini Tuhan kami masih boleh ada bersama-sama Tuhan. Bahkan kami mengambil suatu keputusan yang benar untuk memuji-muji Engkau Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami membawa doa kami Tuhan. Kami membawa permohonan kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan berkat-Mu atas bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Berikan damai sejahtera yang mengalir atas bangsa kami Tuhan. Tuhan yang pimpin untuk setiap kepemimpinan yang ada di bangsa Indonesia Tuhan, kami memberkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan selaku pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Maruf Amin Tuhan sebagai wakil Tuhan Presiden kami. Tuhan yang memberikan hikmat yang baru untuk hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan yang baru untuk hamba-Mu Tuhan. Tuhan, bukankah Tuhan keamanan negara kami Tuhan itu ada di dalam tangan-Mu Bapa? Maka berkat-Mu Tuhan untuk setiap aparat negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang berjaga-jaga atas negara kami Tuhan, Engkau yang bentengi Tuhan, Engkau yang urapi mereka ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak muda yang ada Tuhan, untuk setiap anak-anak muda yang datang ke tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak muda Tuhan yang live streaming Tuhan. Mungkin mereka tidak punya waktu Tuhan untuk datang, atau mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Kami memberkati untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda-Mu yang belum sempat datang ke tempat ini Tuhan. Tarik mereka Tuhan, Tuhan panggil mereka Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap anak muda yang datang ke tempat ini Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, curahkanlah lawatan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan bekerjalah Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa untuk setiap anak muda yang membawa setiap pergumulan mereka Tuhan. Mungkin mereka membawa masalah mereka Tuhan, mungkin mereka membawa kesesakan mereka Tuhan. Kami percaya saat mereka datang Tuhan, saat mereka pulang Tuhan akan membawa damai sukacita yang baru Tuhan. Yang hilang pengharapan Tuhan, berikan harapan yang baru Tuhan. Yang kehilangan iman Tuhan, Kau timbulkan kembali iman mereka ya Roh Kudus. Penuhi setiap anak muda-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk tema kami Tuhan di bulan Februari ini Tuhan. Kami percaya bulan ini bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Tema kami Bapa menjadi suratan Kristus Tuhan, menjadi suratan yang terbuka untuk setiap umat-Mu Bapa. Maka daripada itu pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, supaya kami boleh cerita ke orang-orang Tuhan, supaya kami boleh cerita kepada teman-teman kami bahwa Yesuslah Tuhan kami, bahwa Yesuslah yang menolong hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah orang-orang boleh mengecap Tuhan betapa manisnya buah kami Tuhan, betapa indahnya hidup di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Natodo Harjo Bapak yang ada di Jakarta. Kami berdoa untuk pembina rohani kami yang ada di tempat ini Tuhan, Bapak R. Bambang Jonan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Prayetno. Kami berdoa untuk Cirini, kami berdoa untuk Cirita, kami berdoa untuk Kosoan Tuhan. Biarlah Tuhan urapan yang baru Tuhan, semangat yang baru, kesehatan yang baru Tuhan Kau berikan untuk hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan hikmat yang baru, supaya hamba-hamba-Mu Tuhan boleh membawa kami lebih dekat sama Tuhan, lebih sayang sama Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati pembicara kami pada malam hari ini yang telah Tuhan panggil, yang telah Tuhan tetapkan Bapa. Bang Leonardo Tuhan Yesus, Tuhan memberikan Tuhan
semangat yang baru untuk hamba-Mu. Bahkan Tuhan, layakkan hamba-Mu menyampaikan firman kebenaran Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan, supaya kami setiap anak-anak-Mu boleh mendengar, bahkan kami boleh melakukan Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan menyampaikan kabar sukacita yang baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami tak lupa Tuhan Yesus untuk memberkati kota kudus-Mu Tuhan. Seraya kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan itu ada di dalam tembok-Mu dan sentosa itu ada di dalam puri-Mu. Biarlah Tuhan seluruh berkat-berkat rohani yang ada di Yerusalem, seluruh berkat-berkat yang ada di Yerusalem mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, mengalir atas keluarga kami, mengalir atas pekerjaan kami, mengalir Tuhan atas perkuliahan kami ya Bapa, dan terutama mengalir atas Indonesia ya Tuhan, mengalirlah atas gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami datang ke tempat ini Tuhan bersama-sama dengan hati kami yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Mari teman-teman yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan Shalom Youters. Boleh sama-sama lambaikan tangannya, Shalom Youters. Yes. Berapa banyak teman-teman di tempat ini yang siap memuji, menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama boleh lambaikan tangannya kembali dan sorakan. Yes. Kita mau sama-sama nyanyi dan nari buat Tuhan. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala teman-teman. Tuhan yang ditinggikan dan dipuji di tempat ini. Kami mau bernyanyi bersorak bagi nama-Mu.
memuji dan menyembah namamu. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala teman-teman. Sama-sama nyanyikan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Boleh lambaikan tanganmu? Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu. Sing kebenaran, kebenaran yang bebas, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada dalam nama-Mu Tuhan, kami temukan kemenangan dalam kuasa-Mu. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala teman-teman. Sing. Hanya di dalam nama Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari nyanyikan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Selamat haleluya. Yes. Sebelum duduk teman-teman boleh kasih tos kanan kirinya, ucapan kata-kata berkat. Bilang, kamu cakep hari ini, aku senang ketemu kamu hari ini. Yes. Silakan duduk teman-teman. Hanya dalam nama-Mu, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kedamaian, sukacita. Hanya dalam Engkau Tuhan.
Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Anak-anak muda saja. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Ini ungkapan kita kepada Tuhan. That I could live today. Mari angkat tanganmu, katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Apapun yang kau alami saat ini, mari mengucap syukur kepada Tuhan. That I could live today. Mari jemaat Tuhan saja katakan thank you Jesus. Ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami malam ini. Bersama anak-anak muda-Mu, kami datang membawa korban persembahan kami. Banyak hal dalam hidup kami yang tidak kami mengerti. Tapi kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih, buat perlindungan, bahkan terima kasih buat semua pencobaan, persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami tahu di masa muda kami, ketika kami menghadapi persoalan, problema, iman kami akan bertumbuh kepada Tuhan, sebab kami gantungkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Masa depan yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami mau menjadi murid Kristus. Kami mau menjadi murid Tuhan. Yang Tuhan akan pakai. Baik dalam keluarga kami. Baik dalam sekolah, studi, kuliah, pekerjaan. Baik bagi kota kami. Baik bagi bangsa kami. Kami tahu sesuatu yang besar Tuhan telah siapkan bagi kami. Sesuatu hal yang baik Tuhan telah siapkan bagi setiap kami. Kami mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Engkau gembala kami yang baik. Engkau gembala kami yang baik. Engkau Bapa kami yang luar biasa. Oh ya daya bala ya syekh, ya daya bala 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 bala. Hamba berdoa malam hari ini buat anak-anak muda yang sedang menghadapi persoalan. Apabila anak-anak muda yang lemah saat ini, yang putus asa, hamba berdoa, kuasa-Mu membangkitkan setiap anak-anak muda. Kuasa-Mu membangkitkan setiap kami yang lemah. Baik anak-anak muda yang ada di tempat ini, anak-anak muda yang menyaksikan live streaming malam hari ini dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan membangkitkan kami, Tuhan penyelamat kami. Oh ya daya bala ya syekh, ya daya bala 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 bala. Oh ya daya bala 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 bala. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kiranya hati Tuhan disenangkan dengan kehadiran kami malam hari ini. Kiranya hati Tuhan disenangkan dengan persembahan pujian kami. Tuhan, satu hal yang kami mau, tinggallah di dalam kami dan kami di dalam-Mu, supaya kami menghasilkan buah daripada firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau kami telah memuji menyembah-Mu, kami mau duduk diam mendengar perkataan-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Setiap hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, anak-anak muda-Mu yang ada saat ini, Tuhan menjamah. Tuhan berikan pengertian yang sama, sehingga kami boleh berjalan di dalam firman-Mu. Kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami saat ini. Hamba-Mu membutuhkan urapan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda yang mau diberkati dengan firman Tuhan bersama katakan Amin. sekali, katakan amin. Bolehkah tepuk tangannya lebih meriah lagi bagi Tuhan kita? Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, bolehkah anak-anak muda mungkin kanan kirinya udah salam, tadi udah salam. Coba lihat ke belakang atau ke depan, atau di depannya kasih colek. Katakan Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Thank you buat tim pemuji penyembah. Sekali lagi selamat malam, Shalom. Wah, suara anak-anak muda itu harusnya semangat. Shalom. Baik, hari ini saya akan membawa satu tema yang berbicara tentang aku murid Kristus. Boleh kita bersama-sama katakan, aku murid Kristus, 2, 3 ya. Lebih tegas lagi, aku murid Kristus. Murid Kristus itu berpengaruh positif sebagai garam dan terang dunia. Mungkin anak-anak muda sudah banyak mendengar khususnya bicara tentang surat Kristus yang terbuka. Anda dan saya adalah surat Kristus yang terbuka. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang tema ini. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menjadi surat Kristus atau sudah menjadi murid Kristus? Mungkin Anda sejak lahir sudah menjadi orang-orang Kristen. Orang yang sejak lahir Kristen belum tentu menjadi murid Kristus. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Kita membaca bersama-sama dari firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Mungkin anak-anak muda yang gak bawa Alkitab, ada Alkitab elektroniknya, boleh dibaca. Kita sama-sama membaca malam hari ini ya. Kita baca dengan tegas, baik pria dan wanita. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2, 3, ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis, ulang. Ayo dong, suaranya tegas dong. 2, 3, ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam. Saya mau ubah, kata kamu ubah menjadi nama Anda. Sekali lagi ya, kata kamu ubah menjadi nama setiap kita. Kita ulang sekali lagi ya. 2, 3, ya. Leo, ulang. Coba lihat kanan kirinya. Masih ingat namanya kan? Oke, kita ulang ya. Setiap kata kamu sebut nama Anda. 2, 3, ya.
Leo adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Karena telah ternyata bahwa Leo adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu, tahukah Anda anak-anak muda, teman-teman, iblis itu nggak takut kepada orang anak-anak muda, orang-orang Kristen yang rajin ke gereja. Iblis itu nggak takut kepada pemain musik yang ada di gereja. Iblis itu nggak takut sama worship leader yang setiap minggu nongkrong di sini nih, jadi worship leader, singers, melayani multimedia. Tetapi iblis takut kepada siapa? Orang Kristen yang melakukan firman. Biar aja dia rajin ke gereja. Bahkan mungkin melayani Tuhan, itu kata iblis. Tapi yang penting apa? Dia masih hidup dalam perzinahan. Dia hidup masih di dalam iri hati. Dia hidup masih dalam dendam. Belum move on dengan mantan. Nah, apa yang Tuhan mau? Bukan hanya bicara rajin ke gereja, bukan hanya rajin melayani Tuhan, tetapi hanya satu yang Tuhan mau, perubahan hidup, perubahan sikap. Rajin ke gereja itu perintah Tuhan, itu firman Tuhan. Anda melayani Tuhan, Tuhan senang. Tetapi lebih dari itu intinya hanya satu, perubahan hidup kita yang Tuhan mau, perubahan sikap kita yang Tuhan mau. Yesus pernah berkata bahwa sebagai seorang Kristen, maka kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Hal ini berarti kita sebagai seorang Kristiani memiliki panggilan untuk berkorban. Selain itu, kita juga dipanggil untuk memperbaharui diri dari hidup lama yang penuh dosa untuk bertobat, untuk kembali kepada Bapa. Nah, selanjutnya begini, sebagai seorang Kristen ternyata kita dipanggil sebagai garam dan terang. Udah sering kita dengar bicara tentang garam dan terang dunia. Nah ini, sebagai garam dan terang dunia, orang Kristen kelihatan melalui iman dan perbuatan. Kedua-duanya harus berjalan bersama-sama, nggak bisa timpang. Aku punya iman tapi perbuatannya nggak sesuai dengan imannya. Nggak bisa. Aku orangnya baik, aku orangnya nggak pernah gosipin teman-teman, aku nggak pernah gosipin orang, tapi nggak punya iman, sama saja. Iman tanpa perbuatan ada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah, Anda pilih yang di mana? Anda sudah berada di mana? Next ya. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Tuhan mau perbuatan kita ini terbuka. Surat terbuka itu begini, apapun tindakan Anda, apapun yang Anda lakukan, semua orang lihat, nggak ada yang tersembunyi. Next ya, bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia? Yang pertama, menyebarkan cinta kasih, bukan menyebarkan cinta kepada pria, semua pria yang disukainya. Atau sebaliknya, menebarkan cinta kepada semua wanita yang disukainya. Tapi cinta kasih yang sesungguhnya begini, tugas yang pertama yang kita lakukan adalah menyebarkan cinta kasih kepada sesama kita. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan mengampuni, bahkan mengampuni musuh kita dan mendoakannya. Pertanyaan saya malam ini, Anda
masih mengasihi atau mengampuni mantan enggak? Coba lihat kanan kirinya tanya. Kamu masih blok enggak nomor mantan? Coba tanya dulu. Tanya dulu. Enggak punya mantan? Enggak? Oh kasihan. Karena ngomong kanan kirinya kasihan deh lo. Banyak orang gak bisa move on kan. Yang pertama, menyebarkan cinta kasih. Nih, Mother Teresa berkata begini, sebarkan cinta kemanapun kamu, jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan lebih bahagia. Jangan orang mau jumpa sama kita, dia nyesal. Nyesal aku jumpa sama dia. Kenapa? Nggak ada yang bisa aku dapat dari dia. Yang ianya aku makin stres. Yang ianya aku bete, ilfil. Karena apa? Tuh ngomongannya. Karena apa? Tuh karena perbuatannya. Yang ada menghakimin aja. Nah pertanyaan sama kita masing-masing. Apakah setiap orang yang mau jumpai kita, dia bahagia nggak setelah jumpa kita? Nggak usah dijawab, jawab di hati. Kasih bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti dengan tersenyum kepada orang lain walaupun orang tersenyum tersebut adalah orang asing. Boleh nggak kasih senyum kanan kirinya? Nggak musuhan kan? Nggak musuhan kan? Ada yang nggak mau senyum tuh kanan kirinya? Ayo senyum dong, senyum aja, nggak usah ngomong, senyum aja. Ya, tebarkan kasih. Yang kedua, memperingatkan seseorang yang salah. Nah ini perhatikan, teguran. Terkadang kita nggak mau, kita nggak suka dengan teguran. Tugas orang Kristen sebagai garam dan terang dunia. Yang kedua adalah menegur dan memperingati seseorang yang berbuat kesalahan. Tetapi teguran ini bukanlah teguran yang menyudutkan dan menyalahkan seseorang yang berbuat salah, tetapi lebih ke arah menasehati dia. Banyak orang berkata begini, ini waktunya, ini timingnya. Kita kan kadang begitu ya, kadang menunggu teman-teman itu punya masalah, punya problema, di situ kita mau masuk. Ini waktunya aku balas dendam. Ingat, teguran di sini, orang yang mengasihi itu menegur di dalam kasih, bukan menegur dengan balas dendam. Banyak kita kan begitu kan. Kita menegur teman, sahabat kita, karena kita udah jengkel gitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita menegur itu di dalam kasih. Itu dua. Nih lihat, teguran itu diperlukan untuk apa? Nih perhatikan, untuk Anda yang di dalam komunitas Kristen, di komunitas pemuda, terutama lihat nih leader-leader, Anda yang ada di dalam komunitas. Satu, teguran perlu diberikan untuk mencegah hal yang destruktif. Apa destruktif? Yang merusak, menghancurkan. Mungkin leader Anda berkata begini, bro, ayolah jangan lanjutkan pacaran sama dia. Karena yang saya lihat bla 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 bla. Anda tersinggung. Atau yang kedua, bro, janganlah pacarin dia. Karena apa? Karena rupanya dia juga punya rasa yang sama. Hati-hati. Yang kedua, teguran penting diberikan untuk memperbaiki kelemahan. Mungkin teman kita itu punya kelemahan, Anda sebagai teman, sebagai sahabat, bahkan sebagai leader, tegur kelemahan kamu ini, ayo kamu pasti bisa. Jangan bicarakan kelemahan teman, kelemahan anggota Anda kepada yang lain. Nah ini yang menjadi persoalannya. Yang ketiga, teguran membuat seseorang untuk menjadi lebih tajam. Bersyukurlah kalau ada orang atau leader atau di dalam komunitas Kristen Anda ditegur waktu Anda salah. Bersyukur ada orang seperti itu. Teman yang baik, sahabat yang baik menegur kita ketika salah. Nih, Yesus berkata, cintailah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Ayo dong, susah atau gampang nih? Susah ya. Musuh masa dikasihi? Mantan harus dikasihi?
Nih ya. Nih, ada kalimat teragung dari filsafat Konghucu. Ini aja ya kutipannya. Begini, jika orang baik padamu, baiklah padanya. Jika orang tidak baik padamu, apa? Tegas menghadapi dia. Lauji berkata begini, jika orang baik padamu, baiklah pada dia. Jika orang tidak baik padamu, cobalah baik pada dia. Nah, dunia aja tahu seperti ini. Dunia aja tahu nih. Nih, yang ketiga, berkorban. Nih, ya. Saya nggak terlalu panjang, tapi ini poin-poinnya. Berkorban, sebagai pengikut Yesus, kita rela membuat diri kita menjadi teladan rela berkorban. Seperti Yesus yang ingin mengembalikan hubungan Allah dengan manusia, maka dirinya memilih untuk disalibkan. Sebagai pengikut Kristus, kita juga rela berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Siapa yang gak saling membutuhkan? Gak ada, kita membutuhkan, saling membutuhkan. Nih, lihat, tanpa pengorbanan tidak akan ada kemajuan. Kalau kita lihat gambar ya, gambar yang di PowerPoint ini, perhatikan nih, kalau ada yang mungkin terjatuh, ayo, mungkin Anda itu adalah sebagai leader, Anda adalah sebagai teman, sebagai sahabat, berikanlah tanganmu untuk membantu temanmu itu naik ke atas. Jangan kala teman kita ada di bawah, teman kita jatuh, Anda semakin jatuhkan ke bawah. Nih, jahat nih. Sikap berkorban tidak mudah untuk dilakukan. Karena apa? Kalau begini nih, Anda sudah di atas, Anda butuh apa? Anda butuh kerelaan, memberikan tangan Anda butuh tenaga, mungkin dia tariknya pelan-pelan, nggak gampang. Tapi kalau Anda memiliki kasih Kristus, Anda sebagai murid Kristus, ini bisa gampang kalau Anda mau lakukan. Yang nggak gampang itu begini, berpikir 2 kali, berpikir 3 kali, nggak mau aku bantu dia. Dulu dia nggak bantu aku waktu aku jatuh. Rela berkorban akan mengusik kenyamanan bahkan keuntungan pribadi kita. Nah, sebagai terang dan garam, saya ada artian seperti ini. Murid dalam Alkitab adalah artinya begini, seorang pengikut, ya. Seorang pengikut, ya. Kalau murid membutuhkan guru enggak? Butuh ya. Seorang murid itu ada di dalam komunitas. Murid itu identik seperti domba. Nah, ini ada saya kasih ilustrasi. Boleh bantu saya 2 orang nggak ke depan, ya? Mungkin si ini deh, Bro Yunus, sama satu lagi siapa ya? Siapa ya? Boleh dipanggil 1 orang dong? Nih, ayo cepat. Waktu saya timingnya di sini nih. Nih, perhatikan ya teman-teman. Murid itu saya ibaratkan seperti domba. Domba itu di dalam satu kawanan. Kalau murid itu di dalam komunitas. Nah, sekarang saya mau tanya. Kita coba praktekkan bagaimana domba. Domba berdiri atau gimana sih? Hah? Domba berdiri atau gimana? Oke, saya duluan. Dia nggak mau. Domba begini kan? Coba kamu sini boleh? Nih. Boleh nggak lihat saya seperti ini? Sikapnya sama seperti domba. Nggak mau, nggak bisa kayaknya perutnya. Ayo, nah perhatikan. Komunitas domba itu kan bukan hanya 2-3 orang, 3 ekor ya. Tapi komunitas domba itu biasanya rame kan, betul nggak? Nah perhatikan, suara domba gimana sih? Be. Kurang lebih begitu. Gimana suara domba? Be. Beda-beda ya. Beda-beda ya. Bayangkan loh. Nah ini yang porsinya seperti ini, suara dombanya begitu, porsinya begini. Nah nih, domba seperti ini. Terkadang, domba kan gak mungkin begini juga. Gini dong. Ah nih, perhatikan ya. Di dalam komunitas, terkadang atau di dalam kawanan domba, ini terkadang ada gesekan. Betul enggak?
terkadang ada gesekan. Bukan hanya gesekan, tapi terkadang saling injak. Betul nggak? Gesekan terus. Gesekan kiri, kanan. Mereka rela saya gini. Terkadang apa? Terkadang domba yang banyak itu di kawanan itu, terkadang saya ada di belakangnya. Hidung saya ada di... Bau nggak? Bau nggak? Teman-teman begini, kenapa saya kasih ilustrasi seperti ini? Di dalam komunitas itu nggak semua bisa sempurna. Ini sebagai murid ya, sebagai murid. Sama di dalam kawanan domba. Di dalam kawanan domba ada saja yang nggak bisa dengar suara gembalanya. Tapi percaya nggak, kalau kita di dalam komunitas atau domba itu di dalam kawanan, walaupun dia nggak mendengar gembalanya, paling tidak dia akan ikut di dalam track, di dalam komunitas. Sama seperti kita sebagai murid Kristus di dalam komunitas, terkadang bau rasanya, terkadang jengkel karena apa? Ada gesekan tadi. Bagaimana sikap kita sebagai murid Kristus yang menjadi surah yang terbuka? Apakah karena gesekan kita langsung mundur? Udah gak mau dalam komunitas itu. Udah aku mundur aja, aku keluar aja. Apa gara-gara saling menginjak, itu yang tadi, itu domba tadi, kita langsung mundur? Dalam murid Kristus, saya mau kasih tahu seperti ini, anak-anak muda. Mungkin Anda waktu Anda lemah, waktu Anda menghadapi persoalan, problema, Anda nggak mau dengar suara Tuhan, bahkan Anda nggak dengar, itu biasa. Orang yang menghadapi persoalan, terkadang itu nggak mau dengar suara Tuhan. Apa yang terjadi? Karena kesedihan, karena mungkin problema itu terlalu dipikirkan, dia stres nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau Anda tetap di dalam komunitas, paling tidak Anda ada di dalam komunitas itu nggak lari kemana-mana. Siapa yang bantu Anda? Nih orang sebelah Anda. Di komunitas Anda itu paling tidak ada yang akan mengingatkan, kamu ada masalah ya? Gitu. Jadi seorang murid Kristus harus tetap berada di dalam komunitas. Apapun yang terjadi. Terkadang leader aku selalu yang seperti tadi yang saya katakan, ditegur. Aku salah ditegur, bersyukur ada yang menegur Anda. Terutama Anda yang sedang merantau. Mungkin orang tua bang kakak Anda nggak ada bersama Anda. Tapi ada di komunitas, ada leader yang memperingatkan, bro, jangan lakukan bro, jangan lanjutkan, nanti kamu jatuh. Paling tidak Anda ada di dalam komunitas. Thank you. Tepuk tangan dong untuk mereka. Sebagai murid Kristus, perhatikan. Jangan lari dari komunitas. Anda membutuhkan komunitas. Kalau Anda mengakui Anda murid Kristus, Anda perlu Tuhan. Anda perlu firman Tuhan untuk membimbing Anda. Orang Kristen harus selalu terbuka untuk menerima terang Kristus dan memancarkan terang itu kepada sesama. Kayak domba tadi. Mungkin kaki Anda diinjak. Jangan langsung ngegas. Orang Kristen itu membawa terang Kristus untuk menjadi mercusuar untuk menerangi jalan bagi banyak orang. Yang saya katakan tadi di dalam kawanan domba, terkadang ada yang gak mau dengar. Akhirnya apa? Dia jalan memang jalan, tapi kosong. Anda sebagai terang, ayo terangilah jalan Anda. Mungkin Anda kasih, bukan gesekan, tapi ngomong, bro kamu udah terlalu jauh, ayo kembali. Hanya itu aja. Kalau kita menjadi murid Kristus terang, ini nggak banyak yang bangku yang kosong. Kita kan bawa jiwa bagi Tuhan.
Nah, apakah Anda tenang-tenang saja yang seperti ini? Yang penting aku datang ibadah, aku duduk diam menikmati hadirat Tuhan tanpa melakukan apapun. Saya berdoa dan saya berharap kepada setiap kita yang ada di komunitas ini. Ayo cari jiwa, bawa jiwa, Anda menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Khususnya anak-anak muda. Sebagai closing, perhatikan. Menjadi seorang pengikut Kristus berarti bersedia menjadi berkat bagi dunia. Tujuan akhir dari pelayanan kita, dari kehidupan Kristen kita sebagai garam dan terang dunia adalah membawa orang kepada Tuhan. Sekali lagi ya, tujuan akhir dari setiap kita orang Kristen, kita sebagai garam dan terang dunia adalah membawa orang kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermuliakan nama kita. Bawa jiwa di hadapan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Anda mau menjadi murid Kristus? Yang mau boleh angkat tangannya. Katakan kanan kiri, kamu murid Kristus. Kasih balasan, kamu juga murid Kristus. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari bersama bangkit berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari katakan bersama-sama. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku ya Tuhan, kemuliaan-Mu. Mari katakan dengan tulus dari hatimu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengarlah pujian kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari tundukkan kepala. Anak-anak muda, tema bulan ini bicara tentang kita menjadi murid Kristus yang terbuka. Mungkin anak-anak muda berkata, masih jauh Tuhan, gak bisa, gak kuat. Bagaimana aku menjadi berkat bagi orang lain? Aku aja gak bisa berdamai dalam diriku. Anak-anak muda, kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, engkau pasti bisa. Jangan pernah menyerah dalam keadaan. Jangan pernah menyerah apa yang sedang kamu hadapi, persoalan, problema, baik yang di kuliah, di kampus, di pekerjaan, dimanapun Anda berada. Jangan pernah menyerah. Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik dalam kehidupan setiap kita. Di masa muda, ayo kita pakai hidup kita
benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Dimulai dari siapa? Dari diri kita. Mari bersama-sama, pribadi lepas pribadi, ayo bicara sama Tuhan. Tuhan, tolong aku menjadi murid-Mu, tolong aku beri kekuatan. Hanya satu pintamu kepada Tuhan, hanya satu minta sama Tuhan. Tuhan, berikan iman bagiku untuk mengalahkan keinginan dagingku. Tuhan, berikan aku iman untuk boleh melakukan firman-Mu. Mari semua tundukkan kepala. Mungkin ada anak-anak muda di tempat ini. Aku mau menjadi murid Kristus. Malam hari ini aku mau berjanji. Aku mau berubah, aku mau bertobat. Aku mau pakai hidupku berarti. Ayo semua tundukkan kepala. Kalau ada anak-anak muda saat ini, Anda mau berkata, Tuhan, aku mau melangkah maju. Selama ini aku jalan di tempat, imanku jalan di tempat. Tetapi malam hari ini aku mau maju untuk memberitakan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupanku. Mari angkat tanganmu. Jika engkau mau, semua tundukkan kepala, tutup mata. Hanya engkau dengan Tuhan. Kalau kamu mau menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, mari buka kedua tanganmu. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan melihat engkau. Tuhan melihat isi hatimu. Oh ya daya bala, ya daya bala bala. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sedang saat ini membuka kedua tangannya di hadapan Tuhan. Mereka membuka tangan bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Tuhan yang hidup, hamba berdoa, kuasa-Mu mampu melepaskan setiap yang terikat. Kuasa-Mu sanggup melepaskan, memulihkan setiap kami yang terbelenggu. Hamba berdoa Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan anak-anak muda-Mu. Ayo berdoa anak-anak muda, berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku iman untuk boleh menjadi murid Kristus, untuk boleh berubah ke arah yang lebih baik, untuk menjadi berkat bagi keluarga, untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan. Oh ya daya bala ya siki, ada ya bala 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 bala. Amba berdoa Tuhan beri kekuatan yang baru, beri kekuatan yang baru. Amba berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini, bahkan yang menyaksikan live streaming malam hari ini, dimanapun engkau berada. Firman Tuhan berkata, ayo bangkit. Bangkitlah anak-anak muda. Bangkitlah anak-anak muda. Raih cita-citamu. Raih berkat Tuhan. Raih Tuhan. Oh ya daya bala ya syek, ya daya bala 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 bala. Tuhan, anak-anak mudamu yang saat ini sedang terbelenggu di dalam dosa, Tuhan, hamba berdoa kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, membebaskan, 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 free, dibebaskan di dalam nama Yesus. Oh ya daya bala ya syek, ya daya bala 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 bala. Oh ya daya bala 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 bala. Mungkin ada anak-anak muda yang saat ini Tuhan berada di tempat yang paling rendah di lembah kelam. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan mengangkat anak-anak muda. Tangan-tangan Tuhan yang berkuasa mengangkat, sanggup mengangkat anak-anak muda naik, naik, naik berhasil, naik berhasil dalam nama Yesus. Kami berkata anak-anak muda sukses, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus. Oh ya daya bala 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 bala. Oh ya daya bala bala bala. Hamba berdoa kalau ada anak-anak muda yang sedang menghadapi persoalan ekonomi, yang sedang menghadapi problema di dalam kuliah mereka, hamba berdoa Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang menyertai kami. Berkat Tuhan menjadikan kami berhasil, susah payah tidak akan menambahinya. Engkau Allah yang memulihkan, memberkati setiap anak-anak muda-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong setiap anak-anak muda yang sedang menghadapi, oh ya daya bala-bala ya syek, ya daya persoalan dalam ekonomi. Kami berdoa Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Keluarga, setiap keluarga dipulihkan. Setiap keluarga dipulihkan dalam nama Yesus.
Oh ya ada ya bala ya shake ya ada ya bala 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 bala. Oh ya ada ya bala 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 bala. Anak-anak muda yang sedang menghadapi kelemahan, kami berdoa dalam nama Yesus, kuat, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus. Oh ya ada ya bala 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 bala. Ku tahu hidupku adalah ya Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku. Sekali lagi bersama katakan, segenap hidupku persembahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu saat ini bagi setiap kami. Hidup kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Saat ini dalam hadirat-Mu, kami mau mengangkat tangan kami untuk orang tua kami, untuk keluarga kami yang kami kasihi. Tuhan, berkat-Mu untuk papa mama, untuk ayah dan ibu kami, seisi rumah kami. Kiranya berkat-Mu turun bagi setiap keluarga kami. Tuhan, memberkati setiap pekerjaan orang tua kami. Kami berkata kami mengasihi mereka Tuhan. Kami mengasihi orang tua kami. Oh ya daya bala 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 bala. Kami perkatakan berkat Tuhan dicurahkan atas rumah, atas keluarga kami, atas papa mama kami. Diberkati dalam nama Yesus. Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami ya Tuhan. Oh ya daya bala ya syekh daya bala bala bala. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Bambang Yonan sebagai gembala pembina kami. Yang kami kasihi Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno sebagai gembala sidang kami. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, keluarga besar hamba-hamba-Mu terpelihara sempurna. Kami juga berdoa buat associate pastor kami, Bapak Johnson Lase, Bapak Joshua Ginting. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan. Keluarga besar hamba-Mu ditutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Kareni, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Kosoan, Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga usaha hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Setiap leader yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati. Tuhan berikan hikmat untuk boleh membimbing komunitas yang ada di dalam pemuda ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami. Kami akan melihat ketika kami melakukan firman Tuhan, kami pasti sukses, kami pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Mari anak-anak muda kita buka kedua tangan kita, hadapkan wajah kita ke surga. Pulang dan terimalah berkat yang melimpah daripada Bapa Surgawi. Kasih daripada anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghibur yang manis daripada Roh Kudus. Kiranya itu yang memberkati kita mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang mau menjadi murid Kristus, kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin.
Sebelum duduk, katakan kanan kiri kamu murid Kristus yang diberkati. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Wow, luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yes, kita. luar biasa sekali untuk malam hari ini. Iya, ada satu poin yang mau dibagikan? Iya, oleh puji Cindy? Tuhan sangat terberkati untuk firman yang disampaikan oleh hambanya, Bang Leo. Terima kasih Bang untuk firmannya. Yang saya dapat itu adalah murid Kristus adalah kita yang mau melakukan firman Tuhan. Dan tujuannya itu bukan untuk kita dipandang, tapi untuk membawa orang kepada Tuhan. Benar Demikian. sekali. Ya, ada beberapa pengumuman teman-teman, diantaranya Keisha mau tanya di sini ada nggak yang baru pertama kali hadir di ibadah Youth GBI Medan Plaza? Ada? Ada? Gak apa-apa, jangan takut nggak diapa-apain. ada satu ya? Oke, satu. Ada lagi? Satu. Oke, kami Ada lagi? mengucapkan selamat datang Yes, buat welcome. teman kita. Semoga hari ini adalah hari yang pertama dan seterusnya ya. Benar. Ajak lagi teman-temannya besok-besok, teman-temannya, pacarnya boleh malam minggu di sini, habis itu ya nggak apa-apa. Hangout. Makan-makan di Iya, luar. benar sekali. Oke, Oke. kemudian ada lagi kita ada pengumuman nih. Ya, Kak. Kita akan mau mengadakan rakor yaitu Yes. rapat koordinasi Next Generation. Itu kita akan melihat cuplikan dari videonya. Shalom, para pemimpin Next Gen. Kembali kita akan mengadakan rapat koordinasi Next Gen untuk tahun 2024. Catat tanggalnya, tanggal 11 sampai 12 Maret 2024. Selama 2 hari kita akan belajar bagaimana caranya kita membangun super team untuk pelayanan generasi kita. Jadi segera daftarkan diri kita dan tim kita karena saya percaya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama pada saat kita sedang mempersiapkan diri untuk penuaian yang terbesar bagi Tuhan. Sampai ketemu di Rakor, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Matius 9 ayat 37 sampai 30 berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi teman-teman yang ingin memberikan Dirinya untuk dibentuk di dalam rakor ini Benar silakan sekali. mendaftar. daftarkan diri di Next Gen, ada di belakang kita kalau Ya. bisa nanti. Ada juga nanti di follow di Instagram kita @youthgbi Medan Plaza. Jadi teman-teman yang pengen ikut gitu kan, ajak teman-temannya aja. Ini Ya. terbuka untuk umum. Benar sekali, Jadi Kak. sepertinya kita mempunyai tema super team gitu. Berarti Yes. teman-teman akan diajarkan untuk membentuk tim-tim yang hebat gitu ya. Oke, Oke, benar itu sekali. di tanggal 11 sampai 12 Maret 2024 di hari Selasa dan hari Senin dan Selasa. Di hari pertama dia di jam 8.30 dan di hari kedua di jam 9.30. Pendaftarannya nanti kita ada QR code-nya. Kemudian satu orang akan dikenakan 200.000. Tapi jangan sedih dan jangan ragu gitu kan. Ya. Bisa aja temannya 3 orang 500.000. Murah Lumayan. kan? Lumayan Yes. ada diskonnya Iya, ya kan. benar sekali. Percaya di sini teman-teman akan dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Yes. Gitu, ya. Amin. Oke, selanjutnya Selanjutnya teman-teman, apakah di sini semua sudah bergabung dalam komunitas rohani kita FAYO, FA Youth, ada. atau ada yang belum bergabung teman-teman? Iya, tadi kan ada yang baru ya, teman kita yang baru. Ya, Mungkin benar sekali. informasinya bisa diberikan apa tuh Fayo? Nah, FAYO itu yang pasti komunitas rohani dari gereja kita. Kita ada 16 FAYO. Jadi boleh teman-teman nanti hubungi Aser yang ada di sini. Di manakah FAYO yang terdekat rumah teman-teman? Benar sekali, biar nggak kejauhan ya Sin ya. Iya, benar Jadi sekali, contoh Kak. dia di Semalingkar. Nah, hubungin aja Aser yang pakai hoodie pada malam hari ini, tanya, "Bang, Mbak," gitu. Boleh Iya. beli nggak? Iya, Nggak, oke, bukan. oke. Boleh gabung nggak di Fayo? Aku tinggalnya di sini nih. Nanti dicatat nomornya. Nanti akan diarahkan ke Fayo-Fayo yang terdekat dekat rumah. Gitu. Ada lagi Cindy? Dari untuk Keisha ya.
Oke. Ya boleh duluan. Teman-teman boleh buka handphonenya, teman-teman yang belum follow IG kita di @youthgbmedanplaza, boleh di follow Instagram kita, nanti di tag kalau misalnya ada teman-teman ambil video atau story pada malam hari ini, tolong dikasih hashtag apa tadi? Murid Kristus. Murid Kristus. Jadi di videoin baru dikasih hashtag Murid Kristus, baru di tag @youthgbmedanplaza, nanti kita di repost kan. Gitu Ya, kan, benar Shin? sekali. Ada juga di medsos kita tuh Vayo Youth GB Medan Plaza. Teman-teman yang tadi mau daftar Vayo, itu boleh juga ke medsos kita yang Vayo Youth GB Medan Plaza. Ya. Oke, itu aja Sin. Ya, yang terakhir teman-teman yang sudah menyediakan yang terbaik yang mau diberikan kepada Tuhan, boleh masukkan ke dalam amplop yang diberikan dan memasukkan ke dalam kotak yang berada di dekat pintu keluar. Itu saja teman-teman. Itu aja. Ya, benar. Oke, maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Ya. Saya Keisha Sharon. Saya Cindy Sagala. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.